Lalu bagaimana cara mengoneksikan menghubungannya begitu. Kemudian lokasi bangunan, ya, posisi terhadap jalan, kemudian landscape, ya. Lalu yang berikutnya lagi memberikan indikasi atau memberikan informasi mengenai ketinggian, kemudian juga jenis apa yang digunakan untuk finishing di setnya, misalkan untuk masalah apakah finishingnya menggunakan menggunakan garden kah, menggunakan paving kah, gitu ya. Nah kadang-kala dikatakan bahwa kadang-kala juga memberikan informasi secara khusus begitu ya, misalkan drainase, ya, kemudian juga layanan utilitas seperti plumbing dan seterusnya begitu ya. Oke, lantai, ya. Nah ini, ya. Nah selalu pada harapan contoh ini contoh aja menggambar untuk lantai ya. Artinya ya selengkap mungkin begitu ya. Apa yang bisa disampaikan di gambar ini sih? Satu, minimal ya dimensi pasti diminta ya. Dimensi ini bicara mengenai ukuran dari setiap ruangan ya. Nah kadang-kala kita juga apakah perlu sih dimensi itu, misalkan ya harus ditambahkan totalnya begitu ya. Nah informasi kadang ini diperlukan juga sih, sehingga kadang-kala kita harus menambahkan beberapa dimensi dalam satu section ini ya. Misalkan ini ya, kita lihat ini hampir ada dua kali kita memberikan dimensi ya. Satu sudah per ruangan, kemudian juga totalnya berapa begitu. Kalau memang diperlukan ya memang perlu ditambahkan di sebelah kiri ini. Kemudian di arah sumbu X juga sama juga ya, panjang setiap antar as. Kemudian setelah itu juga kita bicara mengenai panjang setiap komponen ya, kemudian juga berapa totalnya. Nah tetapi paling generik atau mungkin secara umum itu waktu kita memberikan dimensi itu paling mudah ya ambil saja antar kolomnya, kolom utama, kolom strukturnya begitu ya. Misalkan Anda mendesain itu saya menempatkan kolom setiap 5 meter begitu ya, Anda pasti memberikan notasi per modul itu sih 5. Tapi seandainya pas tengah, misalkan ya di tengah-tengah bentang gitu ya, ternyata Anda bagi roomnya ya, Anda harus split begitu, harus dibagi harus dibagi dua notasinya. Misalkan ini kolom pertama, tapi ternyata sini ada room begitu ya, mestinya berapa ini? Sebutlah 5 meter, berarti Anda misalkan tambahkan 2,5 begitu ya, sehingga ini posisinya di 2,5 begitu. Semua informasi antar kolom ini harus bisa ditunjukkan di dalam gambar denah ini begitu ya, artinya selengkap mungkin. Kemudian potongannya, nah ini arah melintang tergantung potongan. Nanti kalau misalkan kita pas sudah dapat gambarnya, nanti kita bicarakan mau di mana potongannya begitu ya. Potong bisa dimanapun sebetulnya ya, mau dipotong di sini pun juga boleh ya, kemudian sini pun juga bisa juga begitu ya. Ini potong melintang, kemudian yang misalkan dipotong memanjang ya, dari arah sini sampai sini begitu, memanjangnya begitu ya. Saat ini saja. Oke ya, bisa seperti ini. Nah, untuk ke sini ya. Nah, ini namanya potongan memanjang ya. Jadi ini potongan BB. Tuh, ya. Saja ini potongan BB ya, misalkan aja ini ya.
Apa enggak? Sorry. Bentar ya. Ya, ini potongan memanjang ya BB. Ini AA dan melintang. Kalau ditanya Pak berapa sih minimal jumlah potongan? Sebetulnya juga lihat kompleksitas gambar denahnya ya. Kebetulan ini modular dan sederhana ya mungkin cukup dua lah. Tapi ketika misalkan tadi contohnya bentuk L gitu ya denahnya ya mesti kita paling tidak lah 3 ya untuk memberikan gambaran secara lengkap begitu ya. Jumlah potongan memang tidak ada standar ya, tapi mulai kompleksitas dari gambar dan yang kita hitung strukturnya begitu. Ya, oke. Sampaikan ini ya tidak baca ya beberapa yang tidak. Oke, mungkin ada yang mau ditanya sampai sini. Ya. Sih Pak mau tanya. Ya, oke Mas. Oh iya, Pak, untuk ketentuan gambar potongan misalkan ada denah nih Pak, nah lalu dipotong. Nah, untuk arah potongannya itu berarti terserah ya Pak? Ya, potongannya terserah. Sebetulnya ya ini fair aja, artinya begini. Di dalam petugasan, kadang itu kan melihat atau motongnya cari yang tidak kompleks. Artinya misalkan Pak, motongnya yang hanya dinding aja juga bisa juga sih. Itu fakta yang ada. Tapi sebetulnya cari potongan yang sebetulnya dibutuhkan yang cukup kompleks begitu ya. Jadi Pak tidak tentu mata. Kalau petugasan kadang banyak yang milih Pak motongnya sini aja ya. Karena Pak sederhana kan. Pak lihat apa namanya belakang di gambar tadi ya. Sebentar ya. Mana tadi gambar tadi denah. Nah ini ya. Nah, kalau kita motongnya di misalkan ya Mas, motongnya yang sumbu potong melintang ya, memanjang ya, misalkan ini Pak gambarkan, ya. Kalau kita praktis ya, mestinya fungsinya kan untuk menunjukkan detailnya dari yang denah yang ada gitu ya. Kamu motong melintang di sini, ya, misalkan ya di sini ya Mas. Ya, ini potong BB. Sudah pasti lebih sederhana, Mas. Karena apa? Yang dipotong apa yang terlihat? Hanya gambar tembok aja kan? Kalau dipotong kan, Mas. Dinding aja nih. Dinding, jendela, kemudian dinding lagi, udah selesai masalahnya. Tapi kalau sekarang motongnya PR balik, ya, misalkan ini ke arah ini misalkan. Ya. Misalkan ke arah ini. Ya, ke arah ini. Ya, minimal satu kita mesti gambar tangga Mas, ya kan terlihat Mas waktu dipotong kan, ya karena kita lihatnya ke sebelah kanan kan, berarti satu kita mesti gambar tangga ya. Kedua, oh Pak ini ternyata kita mesti gambar apalagi nih di sini ada dinding dari toilet ini. Yang ketiga gambar pintu, lalu yang ini gambar dinding lagi. Artinya dari dua contoh ini ya kompleksnya berbeda Mas. Nah sebetulnya motong itu bisa dimanapun tergantung kebutuhannya begitu kan, bahwa
potongan itu digunakan untuk mendelivery atau mendetailkan sebelum kita masuk gambar detail itu seperti apa sih kondisi interior yang ada yang kita perlukan untuk melakukan desain struktur Mas. Begitu Mas Lutfi. Nah lagi-lagi ya untuk tugas katakanlah ya ada Pak yang jangan yang banyak-banyak potongannya Pak. Artinya banyak potongan itu apa? Kalau arah potongannya itu banyak detailnya itu banyak gambarnya Pak. Ya Pak paham lah gitu ya. Pak juga mengukur juga waktu juga ya. Itu. Begitu Mas Lutfi. Bisa dimengerti ya Mas? Oh iya, terima kasih Pak. Ya Mas, makasih Mas Lutfi. Oke, yang lain ada diskusi atau ada pertanyaan dulu? Pak, Michael mau tanya Pak. Ya, Mike, selamat Mike. Kalau misal kayak tadi Pak, posisi itu kan berarti bangunan existing itu ya, caranya kita survei terus kita bisa gambar itu bagaimana ya Pak? Dari kondisi existing ya? Iya Pak. Nah, sebetulnya bisa dikerjakan secara manual bisa, tetapi apakah tepat Pak begitu ya kalau kita menggambarkan dengan cara manual, artinya Anda pakai meteran, pakai laser ya, kemudian digambar ulang. Tapi sekarang ini karena kita berhubungan dengan teknologi ya bisa menggunakan gambar dengan menggunakan 3D scan laser begitu ya. Ini Pak Her contohkan sebuah pekerjaan untuk menggambar ulang dengan 3D scan ya. Ini Pak R pause dulu karena ini masalahnya sedang berjalan pekerjaan ini, maka Pak R matikan dulu recordnya gitu ya. Ini contoh aja. Ini produknya. Nah ini ya, jadi kita itu perlu sekarang ini ya di saat ini itu kita butuh support teknologi ya, contoh seperti ini. Kita lihat ya gambarnya Pak Heri ya. Nah, jadi kebetulan Pak pas ada sedikit ya, setelah ada pekerjaan di OJK ya, ya salah gitu kan ya. Gedung ini kan gedung heritage begitu ya. Bagaimana bisa menggambar ulang kondisi yang ada untuk merekonstruksi gitu kan ya. Nah kita tuh butuh beberapa alat untuk menggambar ulang. Kalau barangnya sudah kita tahu lah, Anda mungkin sudah baca kan ya di beberapa media massa itu kan sempat roboh begitu ya. Sekarang bagaimana cara menggambarkan ulangnya ini ya, kondisi yang tidak lagi-lagi kondisi yang tidak enak begitu, tapi kita belajar. Ada Henry ya, Henry kan juga ikut kelas ini juga, Henry tahu persis lah ya. Nah ini gambar alat ini untuk membantu scanners men-scan lah kondisi yang ada begitu ya. Tapi nggak serta-merta jadi sebuah gambar loh ya, tapi ini butuh proses nanti dari dot kemudian nanti konversi menjadi gambar utuh begitu ya. Nah kita mau tidak mau pasti butuh yang namanya juga alat lain seperti ini, supporting seperti inilah ya. Jadi mestinya lagi-lagi kita tidak bisa lepas dari teknologi, sebenarnya nggak lepas dari teknologi sebetulnya begitu. Jadi masih butuh drone untuk melakukan foto udara, masih butuh alat ini begitu kan untuk melakukan men-scan kondisi yang ada begitu. Ini beberapa kali Pak R pakai juga bukan hanya di gedung tapi juga di jalan pun juga pernah pakai juga untuk menggambarkan cut and fill-nya ya, cut and fill di Papua begitu ya. Nah ternyata membantu juga menggambarkan bagaimana kondisi yang ada, kondisi existing-nya begitu ya. Nah hanya saya belum tahu ya, saya juga tidak berjanji apakah suatu kali berkesempatan untuk belajar hal ini ya, coba ya next time lah ya. Tapi kalau Anda yang belajar
artinya belajar pengen tahu saja silakanlah, kita bisa diskusi nanti. Saya mohonkan waktu sejenak pada teman-teman ya. Hendri kan juga terlibat di pekerjaan ini ya, membantu Pak Her untuk melakukan rekonstruksi pekerjaan ini begitu. Saya Hendri sudah kenal beberapa alat ini sih, itu. Oke. Kemudian seperti apa sih? Ini coba semoga ada filenya ini satu lagi yang di Jayapura kebermanfaatan alat tadi ya, sebentar. Gimana laporannya? Semoga masih ada nih gambar. Nah, sedikit aja lah ya, dari barangkali sedikit menggambar saja lah, supaya contoh aja lah ya. Pada mohon izin ini apa ditarik gitu ya. Ini ya. Ini adalah dengan scanning gambar dengan alat tadi ya, kita tuh bisa bentuknya seperti ini nanti hasil scanningnya begitu ya. Nah, kemudian nanti akan diolah dengan software, kita mendapatkan gambar kondisi yang sesungguhnya begitu ya. Jadi scanning itu tidak serta-merta seperti kita men-scan dokumen, tidak, tapi kita dalam dot ya, titik-titik ini nanti lalu kan dikonversi atau dibantu dengan tools program lagi untuk menggambarkan kondisi yang sesungguhnya gitu ya. Nah, ini ya gambar-gambar baloknya, struktur yang ada ya. Nah, ini semua hampir dihasilkan dengan scan begitu kan ya. Ini nah ini ya, paling sharing aja lah, sehingga dengan scanning kita bisa menggambarkan sebetulnya ada yang kondisi seperti ini gitu ya, itu. Oke ya, itu sedikit Pak sharing mengenai bagaimana cara menggambar ulang ya dengan bantuan teknologi begitu ya. Itu Michael. Baik Pak, terima kasih Pak. Michael untuk responnya begitu ya. Baik, yang lain ada yang mau ditanya dulu? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada yang mau didiskusikan? Ya, oke, sambil belum ada sepertinya Pak. Ya, oke, sebentar ya. Ingin sedikit tugas. Jadi kemarin minggu lalu lah ya Pak, saya sempat diskusi dengan Komting lah ya, untuk perkuliahan Mbak Lala yang nanti yang bantu untuk organisir untuk perkuliahan. Tapi untuk petugasan ini kan beberapa kali itu ada trouble, yaitu masalah koordinasi gitu kan. Juga kadang-kala Pak juga pilih Komting sendiri untuk petugasan, karena ini petugasan waktu yang lalu itu kan karena kondisi begini, beberapa kali kisah begini, tugas karena kadang kita butuh ketemu, kemudian atau mungkin sebelumnya itu kan hard copy dikumpulkan, kemudian tinggal di posko, tapi pada saatnya mau koreksi tidak ada dokumennya, entah kemana Pak juga nggak tahu. Tapi ya, maksudnya Pak, saya sudah nyalakan ke posko, bahkan di foto, tapi ketika Pak minta PM tolong diambil, tidak ada barangnya begitu. Maka PM butuh bantuan Komting tugas sendiri. Yang kedua, ada beberapa yang meskipun Pak sudah memberikan rambu-rambu ya, contohnya bimbingan harus minimal 21 kali. Toh tetap ada
tetap ada yang datang 1 bulan berikutnya atau 1,5 bulan datang menghadap saya begitu kan. Artinya rambu-rambu sudah ada, tapi ini nggak ada yang monitor begitu kan. Nah, karena itu sekali lagi bahwa dibutuhkan counting untuk tugas sendiri ini. Nah, yang ketiga, Pak sempat tawaran begini, pembagian kelompoknya itu Pak sempat sampaikan, apakah mau bis jumlah mahasiswanya saya bagi 2 langsung saja, misalkan 40 ya, 4 bagi 2, ataukah mau saya bebaskan, artinya Anda pilih dulu kelompoknya, baru nanti Pak R akan bagi ke asistennya begitu. Artinya ada 2 ya, membagi atas dasar jumlah atau membagi atas dasar kelompok. Ya, artinya misalnya saja, contoh begini, kalau berdasarkan jumlah, misalkan ya, Henry itu nomornya 1 ya, urutannya ya. Kemudian misalkan Fiona ada di nomor 23, itu sudah pasti kan tidak akan bisa satu kelompok begitu, karena kan bagi di 1 sampai 20, kemudian 2 sampai seterusnya begitu. Itu kalau bagi kelompok, bagi menurut jumlah seperti itu. Tapi kalau mau dibagi menurut kelompok, ya misalkan, Pak Agri sama Maulana begitulah ya. Oke, lalu kemudian nanti Marcella dengan Daniel gitu misalkan. Nah, nanti baru Pak R tentukan hasilnya begitu. Tapi luar biasa juga semua pasti ada sisi kekurangannya. Kalau misalkan Anda pilih kelompok dulu, ya nanti pasti ada kedodoran bahwa yang rajin atau yang mesti yang dengan yang rajin begitu kan. Dan nanti kan terakhir yang barangkali sedikit agak ya Pak R tidak mengatakan malas, tapi yang kurang rajin bisa yang kurang rajin akhirnya nggak selesai begitu kan. Itu kelemahan kalau dibagi menurut kelompok begitu. Maka diputuskan ya sudah dibagi 2 based on jumlah saja. Jadi lebih banyak variatifnya lah, mungkin yang rajin bisa membantu yang kurang rajin bisa bertemu satu kelompok begitu sih. Jadi itu yang sepakatan yang saya sampaikan ke Mbak Lala di komite kelas ini. Jadi nanti kelompoknya bagian atas dasar jumlah mahasiswanya 1 sampai 20, nanti punya lagi 21 sampai 40 dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Begitu untuk pembagian kelompoknya begitu. Ya, minggu ini saya sudah ada pembagiannya sih. Tinggal nanti Pak share aja ke asistennya begitu. Ya. Oke. Baik, ada yang mau disampaikan dulu? Pak Her, Ya. mau tanya Pak untuk tugasnya Pak. Itu kan berarti nanti untuk dari gambar itu kan ada yang diganti. Itu kalau misal apa Pak? Di redesign ya. Oh iya, di redesign ya Pak. Itu berarti nanti yang memutuskan itu dari Pak Her atau dari asisten ya Pak? Maksudnya atau mungkin misalnya Pak, yang hari Rabu kan berarti yang dengan Pak Her atau semuanya ya Pak? Nah, kalau kelas ini jumlahnya pas dulu jumlahnya genap Pak ya, jadi 26 begitu kan. Nah, ya, barangkali mungkin biasa kan begini, yang sudah Pak lakukan begitu ya. Sebagian memang sebagian akan jadi dapat Pak Her sebagian loh ya. Pak Her belum tahu karena ya kelas 9 pun juga butuh banyak aslinya begitu, butuh sampai 3 begitu kan. Nah, yang kelas ini butuh sampai ya 2 lah ya. Nah, kalau yang memang nanti ikut Pak R nanti biasa Pak R gunakan di hari Rabu ya. Anggaplah bahwa Rabu sebetulnya itu kan begini, konsepnya adalah sebenarnya Rabu itu studi bagi semua mahasiswa sih, tanda kutip ya, studi virtual begitu sih. Ya, kita tidak punya studi khusus tapi studi virtual bagi semua, mestinya melakukan asistensi di hari Rabu lah ya. Baik dengan saya maupun dengan yang lain itu Anda pakai untuk untuk bimbingan begitu sih. Gitu Michael. Jadi nanti untuk keputusan redesainnya, peletakannya di mana diganti itu dari asisten masing-masing ya Pak? Ya, sengaja yang menentukan lah diubah barangkali diubah posisi tangganya atau mungkin diubah sizingnya, ukurannya lebih besar lebih kecilnya seperti itu sih. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, makasih Michael. Ada lagi? Begitu potensi sudah bisa ya, sudah diupdate oleh Mas Labet bisa ya, sudah. Iya Pak, sudah. Ya oke, baik. Ya, mau nanya Pak Aldian Pak. Yo Aldian, makasih Aldian. Ya Pak.
Kalau misalkan yang sama Pak Her tuh yang asistensinya pembimbingannya itu kan dari Rabu, itu bagaimana Pak? Online atau gimana? Nah ini lagi-lagi lah. Bimbingan seperti itu nggak menurut Pak Her agak susah online begitu sih. Pak Her lebih cenderung untuk apa offline lah ya. Itu ya. Untuk offline aja deh. Gitu Aldian. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih. Yang lain? Ada pertanyaan dulu. Ya. Pak. Okay. Oh, ya Lala dulu aja. Silakan. Ini kemungkinan dibagi kelompoknya kapan ya Pak? Mungkin biar teman-teman juga bisa nentuin kelompoknya, terus pada cari gambarnya dulu Pak. Oke. Saya mau waktu 1-2 hari ini ya. Mau 1-2 hari ini nanti Pak Her share ke. Oh ya, untuk komunitas tugas Pak Her minta tolong ke Michael ya untuk bantu untuk organize di petugasan Michael ya. Ya Pak, baik Pak. Untuk monitor ya. 1-2 hari Mbak Lala Pak Her akan share gitu ya. Ya, baik Pak. Dan ya. Nanti siapa yang mau tanya? Fiona Pak, tapi ya. sama pertanyaannya sama Lala tadi. Iya. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Oke. Yang lain ada yang mau tanya dulu? Pak mau tanya, kalau semisalnya gambar yang kita dapat itu lebih dari 3 lantai, terus kita potong jadi 3 lantai, boleh Pak? Ya boleh aja sih. Tapi artinya kan effortnya lebih ya, Calvin ya, effortnya begitu kan. Nah, berarti kan satu lantai misalkan yang lantai atap jangan tidak dipakai begitu kan. Berarti kan kita menggunakan lantai 1, 2, dan 4 gitu kan. Berarti 3-nya kamu buang begitu. Itu. Baik, terima kasih Pak. Gak apa-apa sih. Kamu boleh aja kalau misalkan dari KP misalkan sudah terlanjur itu kan bisa dipakai kan. Tapi ingat loh ya, paling ingatkan jangan gede-gede luasannya. Pak sudah mengatur minimal 2 meter persegi ya. Tapi kamu jangan cari yang gede-gede, nanti nggak kelar, nanti nggak selesai. Itu aja sih. Makanya itu bukan pekerjaan ringan begitu sih. Begitu. Ya. Oh iya Pak, mau tanya juga Pak. Kalau semisal punya denahnya nih Pak udah lengkap semua, tapi cuma kurang pembebanan yang gempanya itu gimana ya Pak kira-kira? Maksudnya kami perlu membuat ulang sendiri atau bagaimana Pak kira-kira? Nah, sebetulnya itu ya semua ada plus minusnya. Kalau kamu hanya punya gambar denah, kalau masalah ada gempa atau enggak itu kan bukan ada di gambar, ranahnya ada di dalam perhitungan kan. Nah, kalau minimal sebetulnya begini, ada gambar denah tanpa potongan itu sudah cukup sih sebetulnya. Nah, tetapi kadang-kala itu kan ada beberapa yang mendapatkan itu utuh gitu kan, dari mulai denah tanpa potongan detail gambar penulangan. Ya Pak juga tidak bisa melarang juga, tetapi masalah ya gambar itu harus bisa ketika dikerjakan itu ya kamu paham bahwa tidak statusnya itu yang sampaikan begini, bukan menggambar ulang tapi itu bisa menghitung ulang begitu ya untuk keperluan tugas ini. Jadi tidak masalah Fiona, sebetulnya masalah tadi gempa itu bukan ranah digambar tapi ada di perhitungan begitu. Nah, jadi mesti kalau nggak ada bagaimana kalau nggak ada gambar strukturnya, yang nggak apa nanti digambar aja gambar strukturnya begitu, digambar sendiri sih. Itu. Oh berarti kalau misal pembebanan gempanya itu kan ulang kayak yang di mata kuliah BTG itu ya Pak? Redesign lah ya sebetulnya. Iya, redesign ya. Gitu ya Pak. Kita redesign sebetulnya sih. Gitu. Oh iya Pak. Saya nggak tahu di PTG itu Pak tidak tahu apa kontennya begitu kan. Nah, karena saya nggak tahu PTG sih gimana sih, Vina kalau boleh tahu sedikit mungkin. Kalau kemarin sih kita udah belajar yang pembebanan portal 3 dimensi juga gitu sih Pak. Maksudnya kita belajar pembebanan. Nah kan kalau mungkin rada susah ya Pak nyari bangunan yang 3 lantai gitu terus ada pembebanan gempanya kan rada susah. Nah itu kalau semisal itu kan berarti kita harus ngitung ya Pak. Saya kemarin yang di punyanya Pak Her itu kan ada persyaratannya untuk pembebanan gempa itu Pak. Nah, ya kalau itu kan di bagian konten di bab 4 bab 3 atau bab 4 ya. Itu. Sebetulnya itu nggak ada masalah sih gambar
gambarnya ada dulu ya. Kamu punya gambar denah tanpa potongan itu sebenarnya sudah bisa mencukupi ya untuk menghitung, tidak terlalu bermasalah sih. Saya sampaikan bahwa gambar tidak harus lengkap. Misalnya Pak, ini saya pernah ada dokumen perencanaan misalkan ya kantor 3 lantai tapi sudah dibangun, sudah selesai, tapi hanya ada misalkan hanya ada gambar denah tanpa potongan, ya sudah nggak apa-apa ya. Toh semua gambar seperti plat lantai, kolom dan balok kita bisa gambar sendiri kok dari hasil perhitungan gitu sih. Tidak ada masalah Mbak Fiona begitu. Ya, tidak ada masalah ya, sama-sama. Ya, oke, ada lagi yang lain pertanyaan dulu. Halo Pak. Ya, oke, silakan Mbak. Pak, tadi kan yang 4 lantai bisa dipotong ya Pak, potong aja nggak apa-apa. 3 lantai. Tapi kalau yang 2 lantai dibuat 3 lantai itu boleh nggak Pak? Jadi yang ketiganya sama dengan nambah ya. Jangan. Kalau Pak ya minimal 3 lantai ya, karena jangan lebih mudah mengurangi. Kalau kamu nambah itu berbeda konsepnya kan. Nanti ya tentu pasti akan berubah pada dimensi kolom dan seterusnya begitu. Tapi sampai lebih mudah mengurangi, jangan menambah ya, jangan menambah ya. Lebih dari 5 ke 3 atau 4 ke 3 bahkan 6 ke 3 masih oke. Tapi ketika 2 ke 3 itu saya katakan tidak mudah loh Mbak, begitu sih. Satu yang pasti kau mesti desain tangganya sendiri pasti juga itu kendala sebetulnya begitu kan. Yang kedua berikutnya lagi masalah atap begitu kan. Nah kalau kamu sudah punya gambar yang gambar yang lebih tinggi dipotong lebih mudah, minimal atap kamu sudah punya gambar atapnya. Tapi kalau 2 ke 3 banyak pekerjaan nanti tidak selesai pasti, tidak tuntas nanti Mbak, yakinlah gitu. Yang lengkap aja juga kedodoran dan lagi yang nggak lengkap begitu kan. Ya, itu sih. Gitu Mbak Lala. Iya Pak. Makasih. Ya, Aldian. Ada pertanyaan Aldian? Oh ya Pak, kalau misalkan 3 lantai itu 2 lantai ke atas, 1 lantai basement itu bisa nggak Pak? Jangan pakai basement lah, nanti jadi repot. Dah, belum saatnya. Jadi biasa aja lah, artinya apa aja lah, apa struktur aja begitu ya. Jangan satu basement dan sebagainya. Nanti kamu banyak pekerjaan. Nggak. Yuk, Kevin. Masih Pak. Kevin. Saya mau tanya Pak, kalau misalkan saya tuh kan kemarin nemu itu 2 lantai tapi ditambah basement gitu nggak apa-apa ya Pak ya? Ya tadi sama dengan Aldian kan? Oke. Sama pertanyaannya, jangan karena kalau bukan Pak bukannya boleh nggak boleh, tapi gini, ketika 1 basement itu kamu nanti menghitung dinding basement, nanti menghitung gaya uplift di basement. Itu berbeda kalau kita menghitung struktur 3 lantai di atas tanah lah ya. Nah, nanti kalau mau ngitung basement ya nanti aja ditugas aja, jangan ditugas ini, nanti nggak keburu gitu. Karena nanti kalau biasa aja banyak tidak selesai masalahnya gitu Kevin. Nantinya di akhir menjelang petugasan itu ya ketuturan begitu loh ya. Jadi itu yang mesti dipahami. Ya, baik Pak. Oke Pak. Berat begitu. Ya, begitu. Ya, terima kasih Kevin untuk pertanyaannya. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan tentu? Pak, saya mau tanya. Oke. Untuk gambarnya itu kan dapat dari proyek yang dikerjakan baru-baru ini. Kalau misalkan dapatnya gambar yang ada tapi baru sampai pembersihan lahan gimana Pak? Tak apa sih Mbak, sebetulnya kan Pak boleh yang Pak sampaikan, boleh yang sudah selesai dibangun tidak apa-apa, 2 tahun belakang lah ya, ataupun yang sedang running silahkan gitu ya. Artinya cari gambar jangan mempersulit kamu ya, Pak tidak Pak juga pahami kondisinya. Artinya kalau misalkan ya sangat terpaksa sekali ya, kamu bisa pakai tugas, sudah pernah ngambil, yang lalu sudah pernah ngambil untuk P20 lah ya. Nah itu gambar itu bisa di sana aja lah, nggak apa-apa. Kalau sangat terpaksanya begitu Mbak Amel. Ya artinya jangan memaksakan diri harus ke site, kemudian mencari dokumen itu tidak mudah, karena pasti juga lagi-lagi tolong ya, jangan sampai ada yang Pak ini boleh minta tapi ternyata harus bayar. No, Pak tidak benar seperti itu. Pakai aja gambar
cari dulu kalau memang tidak ada ya, secara terpaksanya pakai gambar yang lalu nanti di redesign. Itu sudah banyak perubahan sebetulnya, dengan mengubah posisi tangga, memperluas atau menambah 1 slot room itu sudah sangat signifikan perubahan untuk strukturnya begitu sih, apa begitu sih ya. Jadi pakai aja yang ada, kalau memang bisa mendapatkan ya itu baik ya, tapi kalau memang tidak bisa pakai gambar yang ada, nanti Pak akan redesign begitu gitu Mbak Amel ya. Jangan sampai Pak pesan loh ya, jangan sampai ada yang berbayar loh ya, Pak tidak mau gitu ya. Jangan jangan dipaksakan Pak ini ya, tapi karena Pak pernah mendapatkan informasi Pak ada sih Pak, tapi harus bayar. No, Pak tidak mau gitu sih. Pak tidak sepakat dengan seperti itu ya. Jangan membeli alturan ada jual beli gambar, Pak nggak mau seperti itu, tidak ya Pak. Note itu ya, penting itu. Iya, baik Pak. Terima kasih Mbak Amel untuk pertanyaannya. Oke, yang lain. Oke, ada. Oke. Ya, ada yang mau tanya lagi? Saya sudah, Pak. Ya, oke, baik, makasih. Ya. Nanti satu dua hari ini ya, Mbak Al dan Michael, nanti Pak share untuk asistennya. Nanti bisa minggu depan sudah bisa segera running untuk bimbingannya begitu ya. Oke, baik. Sedikit lagi materinya. Ya sebetulnya kalau report struktur itu kan saya berikan gini, kebebasan begini ya. Anda boleh pakai ETAP seperti ya, Anda mau pakai SAP juga boleh. Tetapi memang kalau untuk atap itu lebih prefer ya, sejauh ini sih lebih prefer pakailah SAP gitu ya, SAP gitu ya. Tapi kalau untuk frame-nya sendiri, untuk main struknya pakailah menggunakan etap begitu, banyak membantu lah ya. Ya SAP pun juga nggak apa-apa juga, Anda pakai full SAP juga nggak ada masalah sih sebetulnya. Hanya itu bicara mengenai kebiasaan lah ya, itu. Ya. Oke. Ya. Ya Pak berharap bahwa produknya ini lebih baik lah, bahwa bisa berbunyi dan punya makna ya, ketika minimal ya gambarnya itu bisa dibaca lah, bukan dibaca bahwa ini adalah bedroom number 2, bukan, tapi adalah punya makna secara engineering itu bisa dikerjakan begitu ya. Itu targetnya Pak, seperti outcome-nya ya, makin membaik ke arah sini begitu ya. Oke. Ya, Anda kalau mau pinjam tugas silahkan, siapa tidak masih ada beberapa stok tugas di ruang Pak, silahkan, tapi dikembalikan pinjam ya. Oke. Ya Pak, tidak banyak bicara mengenai arsitekturnya ya. Oke ya. Ya barangkali kalau belum ada diskusi lagi, PR post dulu sampai di materi ini ya. Nanti next time kita mau bicara mengenai gambar strukturnya ya. Pak mau sampaikan gambar strukturnya. Jadi dua kali pertemuan ini Pak sampaikan dulu pencipta cara menggambar. Nanti berikutnya kita akan bicara mengenai gambar strukturnya, pendetailan di dalam penulangan, kemudian gambar denabel dan kolom begitu ya. Oke ya, baik, kalau nggak ada lagi satu lagi terakhir pertanyaan. Pak. Ya cukup, baik Mbak Lala, terima kasih. Kalau dengan demikian selamat pagi untuk semuanya, dan jaga kesehatan ya, supaya kita bisa bertemu dalam kondisi yang prima begitu ya. Oke, baik, selamat pagi dan terima kasih untuk semuanya ya, PR and session ya. Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama.